Pemilu 2024 masih lama. Tunggu dulu. Mulai Maret 2022, artinya tahun depan, KPU sudah akan memulai tahapan pemilu 2024. Partai-partai sudah ambil kuda-kuda. Partai Nasdem misalnya, katanya akan memulai konvensi untuk mencari calon presiden sejak tahun depan juga. Artinya apa? Coblos-coblosan dan selfie jari ungunya memang masih 3 tahun lagi. Tapi drama-dramanya sudah dimulai dari sekarang. Salah satu sebabnya, sistem kita memang tidak berpihak ke calon-calon independen. Yang bisa mencalonkan presiden hanya partai politik. Dan syarat ambang batas presiden atau presidential threshold-nya masih tinggi, 20%. Jadi memang pilihan kita atas capres akan itu-itu saja, atau malah itu-itu lagi. Siapa capresnya akan ditentukan lewat mekanisme internal partai dan lobi-lobi antar elit partai. Ruang-ruang tersembunyi yang seolah-olah berkata, kalian tidak perlu tahu. Mekanisme internal partai untuk memunculkan capres idealnya memakai parameter dan proses yang jelas. Perlu digarisbawahi. Itu kalau partai-partainya memang demokratis dan terbuka. Apakah ada model partai seperti itu di sini? Ini pertanyaan retorik. Nyaris bisa dipastikan seluruh proses copras-capres ini akan lebih banyak diwarnai akrobat dan intrik elit, baik antar partai maupun internal partai. Salah satu suguhan pembukanya baru saja kita icip-icip. Puan Maharani versus Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan. Jangan paksakan Puan Maharani calon presiden. Oleh Muhammad Toha. Surabaya, FNN. Puan Maharani, Putri Megawati Soekarno Putri yang menjabat Ketua DPR RI itu bakal bersaing dengan Ganjar Pranowo yang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan tiket maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Persaingan kedua kader PDIP itu tampak ketika Ganjar tak diundang untuk acara penting partai yang berlangsung di Semarang 22 Mei 2021 yang lalu. Padahal acara itu sangat penting, yaitu pengarahan soliditas kader internal PDIP. Dihadiri oleh seluruh kepala daerah asal PDIP sejateng. Sangat tidak masuk akal jika Ganjar tidak diperlukan hadir. Ganjar malah pergi menemui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jakarta saat Puan mengarahkan elit PDIP di Semarang. Apakah yang dilakukan Puan itu sebagai upaya membendung Ganjar yang namanya semakin populer? Kader PDIP yang layak maju Pilpres 2024? Mengapa Ketum PDIP itu menerima Ganjar di Jakarta hanya untuk menyerahkan lukisan? Meski Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Waryoto mengatakan Ganjar sudah kelewatan, terlalu maju dan sok pintar. Hal itu bukan berarti Ganjar benar-benar mau disingkirkan, dalam tanda petik. Jika mau disingkirkan, Megawati tidak akan menemuinya. Bambang mengatakan semua ini terkait pencapresan 2024. Dalam berbagai survei, Ganjar memang dipandang prospektif untuk ikut Pilpres. Dia sangat agresif. Dia tunjukkan ambisi Pilpres 2024 melalui medsos dan menjadi host di YouTube. Sebaliknya, elektabilitas Puan nyaris tak tampak. Padahal, Megawati menginginkan dia maju bersama Prabowo Subianto sebagai pasangan capres atau cawapres. Popularitas Ganjar dirasakan mengancam Puan, makanya Megawati harus hentikan Ganjar. Menghentikan langkah Ganjar justru bisa merugikan PDIP sendiri. Pasalnya, prestasi Puan nyaris tak ada sama sekali. Meski pernah menjabat menteri dan kini ketua DPR RI, tidak ada pengalaman politik dan prestasi yang menonjol. Tinggal kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Bagi Megawati dan PDIP sangatlah mudah sekali menyingkirkan Ganjar. Tinggal perintahkan KPK agar mengusut aliran dana proyek IKTP senilai 500.000 US dollar ke kantong Ganjar. Seperti dilansir Tempo.co, Kamis 8 Februari 2018, Setia Novanto dalam sidang pengadilan Tipikor di Jakarta menyebut mantan koleganya di DPR RI, Ganjar Pranowo, turut menerima aliran dana proyek IKTP. Menurutnya, informasi bahwa Ganjar menerima duit IKTP sebesar 500.000 US dollar didapatnya dari mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar,
Mustokoweni Murdi, politikus Hanura Miriam S. Haryani, dan terpidana IKTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Yang pertama, pernah Mustokoweni saat ketemu saya menyampaikan uang dari Andi untuk dibagikan ke DPR dan itu disebut namanya Pak Ganjar, kata Setnov saat menjadi terdakwa IKTP di Pengadilan Tipikor Kamis 8 Februari 2018. Selain Mustokoweni, Miriam menyampaikan keterangan yang sama. Adanya pemberian duit itu semakin diperkuat dengan pengakuan Andi kepada Setnov. Ia mengaku telah memberikan uang untuk beberapa politikus di Komisi 2 DPR, termasuk Ganjar. Untuk itu, Setnov ketemu. Dia penasaran, apakah sudah selesai dari teman-teman? Pak Ganjar bilang, itu yang tahu Pak Khairuman Harahap, Ketua Komisi 2 DPR saat itu, ujar Setnov. Pengakuan Setnov ini menanggapi adanya pertemuan tidak disengaja antara dia dan Ganjar. Dalam kesaksiannya itu, Ganjar mengaku pernah bertemu Setnov di lounge keberangkatan Bandara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali pada 2011 atau 2012 yang lalu. Saat itu, Setnov mengatakan agar Ganjar tak galak-galak sehubungan dengan proyek IKTP. Namun, Ganjar tak menjelaskan rinci apa maksud pernyataan Setnov. Dia pernah bilang, Ganjar sudah selesai, jangan galak-galak lah, kata Ganjar menirukan ucapannya. Jaksa Penuntut Umum KPK memiliki bukti arsip perjalanan Setnov dan Ganjar. Keduanya memang hendak meninggalkan Denpasar dengan tujuan keberangkatan yang berbeda pada 6 Februari 2011. Ganjar membantah pernyataan Setnov. Menurutnya, Mustokoweni justru pernah menjanjikan uang tapi ditolak. Begitu juga dengan Miriam Haryani. Keterangan Pak Setia Novanto itu tidak benar, kata Ganjar. Menghentikan langkah Ganjar dikaitkan dengan kasus IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah itu juga sangat berisiko. Pasalnya, Puan juga disebut-sebut kecipratan duit panas proyek IKTP sebesar 500.000 US dollar. Setnov mengetahui adanya aliran dana haram uang IKTP ke Puan Maharani dan bahkan Pramono Anung dari pernyataan dua pengusaha Irvanto Hendra Pamdudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov. Hal itu diungkapkan Setnov ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 22 Maret 2018. Jika Ganjar diganjal dengan kasus ini, pasti dia akan seret Puan juga. Bahkan, Pramono Anung juga bakal terseret. Setnov ketika itu menjabat ketua fraksi Golkar saat proyek IKTP berlangsung, sedangkan Puan saat itu menjabat ketua fraksi PDIP dan Pramono Anung sebagai wakil ketua DPR. Untuk mengganjal Ganjar yang tidak menyentuh Puan, kasus apel kebangsaan yang digagas oleh Ganjar Pranowo dan Pemprov Jateng yang pernah menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2019 bisa dipakai Megawati dan PDIP. Konon, puluhan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (ABK) ketika itu akan melaporkan Ganjar ke KPK terkait penggunaan dana apel kebangsaan yang bersumber dari Pemprov Jateng sebesar 18 miliar. Kita sudah kumpulkan data, tinggal laporkan ke KPK. Tinggal koordinasi apa saja bahan yang sudah dikumpulin. Yang jelas banyak, kata tim Advokat Bela Keadilan, Listianis, Senin 18 Maret 2019 ketika itu. Ia menjelaskan bahwa bukti yang dimiliki berupa daftar pemenangan tender acara, kemudian ada daftar undangan dari berbagai instansi di semua daerah. Apel kebangsaan yang digelar Pemprov Jateng di Simpang 5, Semarang, diisi dengan orasi kebangsaan dari sejumlah tokoh pejabat hingga ulama. Biaya penyelenggaraan apel kebangsaan mencapai 18 miliar. Menurut Ganjar, anggaran itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi transportasi dan atribut para pengunjung. Sebab, Ganjar menargetkan apel kebangsaan dihadiri sekitar 100.000 orang. Apel kebangsaan bertajuk Kita Merah Putih berlangsung pada Minggu 17 Maret 2019. Namun, acara yang bakal berlangsung selama setengah hari dengan menutup jalan tersebut mendapat kritikan karena alokasi anggarannya dinilai terlalu fantastis.